Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang di rumah, yang dimanapun kalian berada nih, gimana kabarnya? Pastinya harus baik-baik aja ya. Karena kasus COVID juga masih naik turun, kondisi juga belum bagus. Jadinya waspada aja lah. Nah, setelah kita diteror banyak orang dan wacana berminggu-minggu, kapan sih OSIS punya podcast? Kapan sih MAN punya podcast? Akhirnya guys, ini waktunya kita mau memperkenalkan podcast kita yang bernama Brosis Ngobrol with OSIS. Nah, karena ini podcast pertama kita yang tentunya spesial banget nih, perdana, kita juga nggak lupa ngundang narasumber yang pastinya keren banget, kece, spesial, dari siswi Mansara sendiri yang pastinya tuh dia multi talent, berprestasi, cantik. Langsung aja ya kita sambut Cika. Hai. Oke Cika, bisa perkenalan diri kamu dulu? Oke, hai teman-teman semua. Nama aku Mishka Aulia Gifara, biasa dipanggil Cika aja. Aku di kelas 11 MIPA 3 dan aku salah satu anggota MSC. Wah. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau ngucapin makasih dulu nih ke Cika karena kamu bisa akhirnya mau diundang ke sini di tengah-tengah kesibukan kamu yang padat. Enggak juga. Karena aku dengar kamu lolos ke KSNP ya? Oh iya, benar banget ya. Makasih. Nah teman-teman, kalau yang buat yang belum tahu, KSNP itu kompetisi size nasional gitu yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional dari Kemendikbud. Itu kalau tingkat SMA-nya kemarin yang daftar tuh 140.000. Ya, pesertanya 140.000 lebih. Dan ke seleksi jadi 20.000 dan kamu salah satunya ya. Ya, dan teman-teman semua ya. Wah, keren banget. Itu kan seleksinya lewat itu kan, passing grade gitu kan, lewat Iya, nilai. passing grade, jadi nilai. Ya pakai nilai gitu. Dan itu yang ikut satu sekolah seluruh Indonesia. Iya, benar banget. Nah, Kak, oke. Tadi kamu waktu perkenalan kamu nih ngomong dari anggota MSC. Apa sih itu MSC? Kalau bagi teman-teman yang belum tahu, bisa dong dijelaskan sedikit apa sih MSC itu? Jadi teman-teman semua, MSC itu singkatan dari Madrasah Science Club, dimana itu isinya anak-anak yang udah terpilih buat berkompetisi kayak dalam olimpiade atau lomba-lomba UNIF gitu. Dan totalnya ada 9 mapel yang kita ikuti per orangnya. Enggak per orangnya sih, Per anggotanya. Iya. Oke, jadi MSC itu isinya anak-anak yang kayak dibimbing gitu buat ikut olimpiade. Iya, bener banget. Dan ada 9 mapel. Kamu ambil mapel yang apa? Kebetulan aku ambil mapel biologi. Biologi. Oke. Biologi tuh aslinya kayak kesannya covernya gampang, padahal Belibet banget. belibet banget ya. Banyak akar ini gitu. Iya. Oke. Kamu tuh waktu ikut MSC kan pasti ada seleksinya kan? Iya. Nah, seleksinya tuh gimana sih? Maksudnya kayak berapa tahap, terus ya gimana seleksinya, kayak ngisi soal atau apa? Kalau MSC dulu seleksinya tuh bareng-bareng ya, kayak yang daftar dari kelas 1, kelas A, kelas B, kelas C ya. Itu jadiin satu, kalian milih apa per orang, pindah mapel apa, ada yang milih 2, ada yang milih 3, ada yang milih 1 doang. Dan itu diseleksi pakai soal bareng-bareng. Habis itu kalau udah seleksi itu, seleksi pertama, habis itu diserahkan ke mapel masing-masing aja. Kalau aku biologi dulu cuma ada 2 seleksinya. Jadi seleksi pertama yang itu sama seleksi 2 yang berikutnya. Iya habis sih. itu udah. Karena kita seangkatan, aku dulu juga ikut seleksinya sih. Iya. Tapi aku karena ya ambil 2 lah, keren banget. Biologi juga aku ngambil dan emang seleksinya susah sih. Iya, sebagian besar peserta miliknya juga biologi. Iya sih, karena dulu banyak banget yang ikut sih, kayak seangkatan separohnya malah ya kan. Iya, terlihat gampang MSC. kan biologi. Tapi kita tuh nggak tahu loh kalau pas waktu masuk ke sini tuh ada MSC, kita nggak tahu kan? Enggak, benar-benar nggak tahu. No clue banget. Karena dulu kan kita juga sebelum Diman kita satu sekolah MTS kan. Iya. Nah, itu
teman-teman ada yang dari pihak guru tuh ada yang promosi ke sekolah. Iya, dan tapi itu tuh nggak disebutin dan kan? itu yang ngebuat aku akhirnya sekolah di MAN juga. Awalnya niatnya nggak ke sini gitu. ke Ya ke mana lah. Tidak ke daerah Bau lagi ya Iya, sepertinya. sepertinya. Terus kenapa akhirnya milih di sini? Karena ada itu MSc-nya. Iya, itu tadi enggak, itu tadi promosi. Ya udah kan ada dorongan sendiri lah. Ya akhirnya milih di sini. Terus gurunya juga promosi nih, join MSc coba. Ya join aja, milih Mapol 1 biologi. Udah deh kepilih. Kenapa kamu ikut MSc? Kayak why? Kayak ada dorongan atau ada yang nyuruh atau gimana? Enggak sih, karena kan setiap orang kan pasti punya impian. Iya sih. Apalagi waktu kecil kalau setiap ditanya apa sih cita-cita kamu, kan kebanyakan orang pasti jawab dokter lah, guru lah. Dan aku salah satu yang berimpian pengen jadi dokter. I see. That's why kamu ambil biologi karena kamu pengen jadi dokter. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambah usia juga udah berkurang dan udah lost. Kalau aku dulu juga kecil pengen jadi dokter sih, tapi seiring bertambahnya waktu pengen punya uang banyak aja. Iya bener banget ya. Jadi apa aja boleh gitu. Iya dong. Terus kamu sampai sekarang masih teguh pendirian nih mau jadi dokter? Agak melenceng sedikit, tapi doain aja yang terbaik ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong MSc, kamu tuh waktu ikut seleksi MSc tuh emang bener-bener pengen lihat aku harus keterima nih, atau ya udahlah keterima nggak apa-apa, nggak usah nggak keterima nggak apa-apa gitu, karena lihat banyak banget kan yang apa tuh ikut. Iya bener banget. Itu aku sebenarnya nggak berharap juga buat keterima di MSc. Ya cuman usaha aja, belajar tiap hari, mendalami materi, menghafal nama-nama ilmiah kayak gitu. Dan ternyata waktu di soal juga nggak keluar ya. Ya udah, ya pasrah aja, keterima oke, nggak terima juga oke. Ternyata alhamdulillahnya lolos seleksi pertama kayak gitu. Di seleksi kedua juga nggak nyangka, waktu itu kan soalnya ada English Camp juga, nggak inget nggak? Iya inget, aku juga ikut. Kita kan satu kelompok ya. Iya, kita kayak bersama-sama Itu terus. kan kebarengan untuk waktu sebelum seleksi yang kedua. Jadinya ya aku juga abis kemah-kemah itu kan langsung ngajar juga materinya. Ternyata alhamdulillah lolos lagi dan jadi anggota resmi. Wow. Jadi bener-bener kamu waktunya bener-bener kamu setting sedemikian rupa ya biar antara camp sama seleksi tuh gak tabrakan gitu. Ya aslinya tabrakan tapi pinter-pinter manajemen waktu aja. Iya sih, kuncinya emang pinter-pinternya manajemen waktu. Oke, jadi kuncinya manajemen waktu. Nah, setelah kamu jadi anggota MSc tuh gimana sih rasanya? Kayak setelah pengumuman seleksi kedua, oh iya Cika keterima nih ke MSc biologi gitu. Iya, seneng banget. Mungkin nggak kerasa ya, beda sama di kelas lain mungkin ya. Di kelas aku banyak yang keterima, alhamdulillah. Jadinya kita senengnya bareng-bareng juga. Kayak yang nggak terlalu yang kayak aku seneng sendiri gitu, nggak. Kita senengnya bareng-bareng aja. Kayak ya nggak terlalu yang kayak wah gitu, enggak ya. Alhamdulillah Karena abis ini baru dimulai perjalanannya. Iya, aku kira nggak seberat itu. Ternyata ya gitu. ya gitu. Dijalanin aja ya. Jalanin aja. Ya hanya anak MSc yang tahu gimana. Oke. Waktu kamu ikut MSc itu orang tua tahu kan? Iya tahu, aku bilang. Terus respon beliau? Ya cuma ya udah kan nggak tahu MSc itu apa sebenarnya. Aku juga males jelasinnya juga, MSc itu apa sih, apa isinya. Enggak ya, kayak yang aku ikut biologi bu, ya doain aja bisa kayak lolos ini lolos itu, kalau lomba ya lancar kayak gitu ya. Pokoknya ini organisasi yang buat lomba-lomba aja gitulah. Tapi perjuangan kamu membuahkan hasil kan? Lihatlah Alhamdulillah. sekarang. Yes, sekarang udah 2 tahun jadi member MSc, dan selama 2 tahun itu aku juga udah lihat teman-teman yang ada yang milih mundur, ada yang milih bertahan. Dan di tahun pertama itu aku berat banget sih buat aku, karena
kan belum menghasilkan apa-apa ya, belum Iya. dapat achievement apa-apa. Jadi Iya. kan kayak kita tuh insecure aja nggak sih? Insecure. Iya, Lihat temen kita yang Kok udah pada lomba, aku belum gitu kan. ya kayak udah sampai level sini, sedangkan aku masih level sini. Masih stuck di sini aja. Iya, dan itu yang ngedorong aku deh. Ya udah, sekarang belajarnya nggak usah ngejar yang kayak gitu. Ngejarnya kita buat belajar aja, jalanin aja kayak. Dan seiring itu prestasi juga mengikuti, alhamdulillah. Kayak ya aku mikirnya prestasi hasil dari usaha aja. Kalau usaha yang baik kan pasti buahnya juga baik kan. Alhamdulillah. Nah, sejauh kamu ikut MSC itu udah berapa tahun berarti? 2? 2 tahun kan ya, Ini kelas 10, mau 11, jalan 12. 3 berarti. 2 Ya. tahun lah ya. 2 tahun lebih sedikit. Udah berapa kayak achievement yang kamu dapat? Kayak berapa lomba sih yang udah kamu ikutin selama 2 tahun ini? Kalau dari MSC sendiri, kalau lomba yang resmi ya, kalau yang Iya. dari kayak lembaga resmi itu kayak KSN Iya. kemarin, ini nanti ada KSM, doain aja yang terbaik buat Amin. kita dan teman-teman MSC Iya. seperjuangan. Terus tahun lalu aku juga ikut yang kayak lomba-lomba UNIF, tapi ya cuma sampai semifinal kayak gitu deh. Ya belum jalannya aja, belum rezekinya. Gak apa-apa aja. sih, itu udah keren banget kan. Soalnya nggak semua orang kan. Semoga tahun ini juga lebih baik ya. Amin lah, tahun terakhir ya. Ya, kalau di MSC kan gitu. Dan aku juga punya hobi sendiri sih. Kemarin ikut speech juga. Oh. Ya alhamdulillah. Kan dapet multi juga. talent. Enggak. Dibilang juga apa? Itu kan cuman hobi aja dan alhamdulillahnya bisa. Hobi gitu kan. guys, tapi hobi berachievement sangat-sangat keren banget. Bonus. Jadi hobi kamu tuh kalau kamu dilihat dari kamu ikut speech itu berarti kamu senang bahasa ya? Yes. Bahasa Inggris atau ada bahasa Nggak tahu ya, kayak tiba-tiba aja kok bisa bahasa Inggris kayak gitu. Ya udah kayak sering ikut yang di sekolah kayak class meeting atau hal-hal yang kayak cuman di English Camp kemarin Iya. itu ya cuman speech aja. Terus habis itu kemarin waktu ada lomba itu disuruh ikut dan ya udah alhamdulillah. Tapi kan Inggris emang kayak di generasi kita sekarang kan Penting diperluin ya. kan, kayak buat besok kita berkarir atau ngomong Ya sama basicnya orang. lah, basic Iya, basic skill. guys, kalian harus belajar Inggris sih. Ya. Iya kan? Menguntungkan banget loh belajar bahasa Inggris. Oke, back to topic tentang MSC. Waktu kamu ikut MSC tuh kayak pernah ngerasa nggak sih, aduh capek banget, pengen keluar aja lah, kayak putus asa menyerah, kayak udahlah sampai sini aja gitu. Pernah banget, sering banget malahan ya. Apalagi waktu kenaikan kelas 11 dulu itu. Karena tahu sendiri lah ya, di kelas 10 naik ke kelas 11 tuh banyak juga yang mundur. Iya, Karena temen mungkin aku- pemikirannya juga sama. Iya, teman aku ada yang ikut sih, dan kayak waktu mereka mundur kayak, hah kenapa? Padahal tuh kayak mereka punya potensi gitu loh. Itu mungkin tekanan dari diri sendiri juga. Iya sih. Ya pengen keluar tuh selalu ada. Karena kenapa ya? Orang lain bisa liburan, sedangkan aku harus bimbingan kayak gitu kan. Kayak gitu aja. Kamu tuh bimbingan tuh udah terjadwal atau Random. maunya aja random gitu? Kalau aku biologi random kan, karena kita sering, kalau biologi kan lebih sering baca sendiri kan ya. Iya daripada sih, kayak literasi gitu kan. Iya, kita baca materi sendiri, nyari-nyari soal sendiri. Tapi kalau mungkin beberapa makul juga ada yang bimbingannya terjadwal. Kayak apa tuh matematika gitu, Matematika biasanya terjadwal. fisika gitu. Ya kayak gitu. Susah ya berarti? Ya enggak, dijalanin aja. Nggak bisa ngomong susah karena ya Ya udah kesusahan maksudnya- kesusahan seseorang tuh beda-beda. Iya sih, levelnya ada yang susah gini, susah gitu. Jadi kalau belajar tuh jadinya bukan tekanan, bukan keharusan ya, tapi Bukan, kayak tanggung sekarang jawab. tanggung jawab, bener sih. Kamu kan sebagai murid tugasnya apa? Iya, belajar. Ya enggak juga. Kalau kamu talentnya di bidang lain ya boleh dipelajari juga. Kayak misalkan sekarang kan ada seni digital.
kan berkembang banget ya. Iya, betul. Ya bisa di situ kayak bikin poster digital atau mungkin video kreativitas atau yang lain. Nggak harus di yang mapel-mapel kayak gitu, nggak harus kayak aku juga. Iya sih. Kita semua juga punya bakat di bidang masing-masing kan ya. Iya sih. Ya intinya mah kita sebagai di usia gini pinter-pinter gali potensi kali ya. Soalnya kan habis ini juga masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu Kalau kan. belum ketemu juga jangan menyerah ya. Iya, karena kita juga nggak tahu sih, maksudnya ketemunya Iya. kapan. Ya jalanin aja lah sambil berusaha gitu kan ya. Oke, jadi MSC gimana? MSC, tapi aku kalau lihat anak MSC tuh keren loh. Maksudnya mereka kok bisa kayak tahan, ya maksudnya nggak tahan sih, belajar bener-bener yang kayak wah work hard banget sih kak. Sedangkan di lain sisi temen-temen kita kan kayak ada yang habis sekolah kayak main game, apalah kayak hunting, jalan-jalan gitu. Sedangkan kalian harus Itu yang bikin kita bertahan itu karena kita kayak punya rasa tanggung jawab. iya sih. Ya. Apalagi kalau kita ngerasa materi kita yang pelajarin belum cukup, soal-soal yang kita pelajari tuh kayak belum meluas, itu yang bikin kita kayak terdorong buat belajar terus. Bahkan saking karena belajar terus, jadi sekarang kalau gabut juga ya ngapain ya? Ya udah belajar, buka buku, kayak gitu. Keren banget, gabutnya belajar. Tapi nggak sering-sering juga sih. Tapi kan setiap hari belajar. Iya. Iya, Kayak karena- Senin sampai Sabtu kan hari belajar, Minggu Free aja. me time gitu. Iya, tapi mungkin ada sejam 2 jam buat belajar juga. Kamu kalau me time biasanya ngapain? Cuman nonton aja sih, nonton di rumah, main ke rumah temen. Iya. Cuman kayak ngobrol-ngobrol biasa. Kadang ya deep talk juga boleh, kayak curhat-curhat aja. Kalau untuk anak MSC tuh ada kayak larangan sendiri gak sih? Misalnya kayak kamu jangan gini, kamu nggak boleh gitu. Enggak, kita nggak pernah punya kayak larangan tertulis, aturan tertulis itu kita nggak punya. Tapi kita selalu dinasihatin buat jaga akhlak atau jaga kehormatan ya, bukan kesopanan. Jaga nama baik lah ya. Ya enggak juga sih, ya sadar diri aja. Tapi jaga akhlak kan juga kayak semuanya. Kita apalagi Kita- kan madrasah iya, ya, harus madrasah. tetap menjaga akhlak kita ya, nggak boleh kelewatan juga kalau sama guru waktu ngajar tuh nggak boleh kelewatan ya. Iya. Kan sekarang banyak kasusnya. Iya, serem banget sih kayak sekolah daring udah berapa ya? 2 tahun ya. Iya, dan anak-anak sekarang tuh Pada- beraninya levelnya kelewatan banget sih. Astagfirullah. Kalau kasus-kasus yang lain. Jadi kalau ada anak man yang begitu tuh kick aja deh. udah nggak anak man gitu. Nggak boleh ya. Terus kamu orang tuamu kan tahu kamu anak MSC kan. Waktu kamu ikut Olim kayak lomba-lomba gitu dan kamu berhasil dapat achievement, gimana perasaan mereka? Ya kalau dari luar sih kelihatannya biasa aja. Oh alhamdulillah gitu. Gitu-gitu. Tapi kalau di kayak di WhatsApp gitu tuh dibikin story terus captionnya kayak gitu tuh kadang ibu ngapain gitu. Kan bangga ya. Iya, Jadi ya kayak nggak apa-apa juga. pasti aslinya mereka bangga kan. Ya apalagi kalau itu bisa membantu orang tua juga. Iya sih. Untuk sejauh ini kamu udah ikut berapa Olim? Kalau Olim kan tadi udah dijawab ya. Itu tadi kalau dari aku kelas 10 itu yang kalau ke SN itu 2 kali. Yang tahun lalu kita salah. Aku nggak bisa lolos deh. Yang dari kelas 10 tuh cuman 2 anak kayak gitu. Dan di kelas 11 ada beberapa. Jadi ya untuk Olim yang dari kementerian sendiri aku baru ikut 2 kali. Oke. Jadi tapi banyak juga ya kan, tapi kan itu kan belum kayak termasuk lomba-lomba yang di luar Olim kan, kayak yang tadi kamu sebutin kayak ikut speech atau Ya ikut lomba-lomba universitas gitu. ya udah
Oke, apa sekarang kita masuk ke Q&A? Ya tadi kita terlalu pertanyaannya random ya, jadi kemana-mana gitu Iya, ya. karena saking Memakan waktu serunya banget. kita juga sering ngobrol di luar ini kan. Jadi ya karena kita udah banyak ngobrol-ngobrol seru tadi, sekarang kita masuk Q&A langsung aja. Dah, jika tim kita tuh tim OSIS sama ya anak-anak yang di luar MSC lah, kita tuh udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang semalam di up di story OSIS ya. OSIS. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sih, ya lumayan, gak apa-apa kali ya. Ya nggak apa-apa dong. Langsung aja. Ini ada pertanyaan pertama. Setiap orang kan memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya benar Ceritain banget. sedikit dong tentang kekurangan dan kelebihanmu dalam belajar dan bagaimana cara kamu menyikapi kekuranganmu. Mau kekurangan dulu apa kelebihan dulu nih? Kalau menurut pribadi, satu kekurangan dulu kali ya, karena kita berakit-akit ke hulu. Berenang-renang ke tepi ya. Oke, siap. Langsung aja. Kalau kekurangan menurut aku kan nggak bisa nilai diri sendiri ya. Iya. Kita Apa mau aku nilai? Nanti Ya, aja abis boleh, ini. boleh. Kalau kekurangan menurut aku terlalu banyak wasting time mungkin ya, membuang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting. Kayak Contoh apa deh? harusnya aku belajar, aku malah nonton. Kayak gitu. iya. Tapi itu kan kalau dibilang kan kayak me time, tapi itu kayak Tapi minta agak kelebihan. kalau gitu. agak kelebihan juga nggak baik, dan itu menurut Iya. aku kekurangan aku juga. Menurutku kekurangan aku tuh aku mungkin kadang orangnya kalau ngomong suka kelewatan sih sedikit. Aku juga nggak kayak- tahu deh. Iya gitu. Kalau menurut Alif gimana? Menurut Alif? Manusiawi ya gitu. kita Nggak apa-apa. kita kan udah kenal lama banget kan ya. Iya. Jadi sama sih kayak gitu. Kadang berantem, kadang Iya, baikan, Baikan gitu. kadang akrab, kadang enggak. Tapi kita akrab-akrab Aja, sendiri. iya kan? Akrab-akrab aja lah. Kalau kelebihan apa nih kelebihannya? Menurut Alif gimana? Kamu pinter sih dari segi gitu. Kamu maksudnya potensi kamu tuh ada gitu di bidang akademik gitu. Iya, jujur kan malah waktu di MTS aku kan akademik malah nggak banget ya. Iya. Baru Ya, bisa di man maksudnya ini. Jadi man biasa ini tuh aja. hebat banget loh. Iya. Dari yang nggak bisa apa-apa jadi bisa loh. Sekolah di mana? Ya, kamu beruntung banget sekolah di man. Apalagi nih kelebihannya? Enggak sih, aku nggak tahu kelebihan aku Ada ya. tambah satu aja deh. Enggak deh, Selain aku juga pinter. nggak tahu Enggak ada, aku tuh tahu. kelebihanku. Kamu tuh tanggung jawab. Ya mungkin ya, Itu, tapi sejujurnya tanggung jawab. juga nggak kerasa. Tanggung jawab sama tugas, tanggung jawab sama adik-adik gitu kan. Langsung aja deh, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya sensor aja username-nya. Halo Kak, karena kebetulan banget tema yang dibahas tentang secret tricks of achievement. Nah, gimana sih caranya biar bisa yakin bahwa pencapaian itu akan kita capai? Yang pertama-tama yakin boleh, berharap juga boleh. Tapi kita serahkan kepada Allah aja ya. Iya. Pencapaian itu ada kalau kita juga punya usaha. Iya. Jadi usaha aja dulu, usaha, berdoa, ikhtiar, percaya sama Allah. Ya Allah, masa aku udah usaha kayak gini masa nggak dikasih sih kayak gitu. Ya boleh ya. Itu aja. Usaha. Tapi usahanya baik-baik ya. Usaha, Yang terus positif. ikhtiar, Iya. percaya sama Allah. Kalau Itu yang terbaik. kalau udah jalannya mah ketemu gitu. Iya. Kalau belum ya Ya masih dicari. ya aja. masih dicari. Oke. Selanjutnya. Nah, ini nih yang paling menyita perhatian saya nih pertanyaannya. Dari Apa yang tuh? saya lihat, kamu kan seorang fan girl, terus juga suka Wah. nonton anime. Wah, terkuak. Ternyata Cika ini menggeluti berbagai bidang ya seperti gitu ya. Nah, cara bagi waktunya itu loh gimana sih biar prestasi itu juga ikut meningkat? Atau gimana caranya? Kok bisa kamu tuh seimbang antara hobi dan prestasi? Tadi kita udah single sedikit kan. Iya kan, menurut aku sih
manajemen waktu lagi itu Iya. yang penting Kunci. gitu. Kayak misalkan setiap hari aku dari pagi ke siang itu belajar. Itu ya belajar doang. Paling cuma buka HP doang buat ngecek IG atau ngecek WA. Ya, Terus selingan gitu kan. ya habis zuhur istirahat diri lah. Istirahat mau buka YouTube atau hal-hal yang lain, mau nonton juga. Ya tadi kan nonton anime atau enggak nonton drakor. Iya. Atau misal ngefangirl juga bisa. Dan itu dibatasin aja lah. Mungkin nanti jam 4 udah mulai belajar sedikit. Terus habis maghrib Belajar istirahat. lagi. Ya istirahat dulu Oh, dong. istirahat dulu. Istirahat dulu dong. Jangan Iya. belajar terus nanti Pusing nanti. nanti tipes. Ya, jangan ya. belajar Tipes. Ya, jangan. Itu jangan ya. Ya habis maghrib habis isya kemungkinan nanti mulai belajar lagi. Sampai malam banget. Kadang Atau kalau lagi semaunya rajin aja? mungkin sampai jam 12 bisa. Kalau lagi rajin, tapi seringnya sih nggak rajin. Kamu sampai jam 12 Jam 10 belajar. mungkin udah selesai. Aku sampai jam 12 baca AU. terkuat. Siapa yang tahu AU? Gak ada lah. Alternate universe. Lalu, kebiasaan apa sih yang kamu rubah saat memulai langkahmu untuk berprestasi atau selama mengikuti MSC? Pertama niat, terus kedua punya tujuan kan ya. Langkah, niat, tujuan, terus kamu gimana sih cara mencapai tujuan kamu? Nyari kayak misalkan aku jadikan tujuan awal aku jadi apa, makanya aku join ini buat bisa mengembangkan diri aku lebih jauh lagi. Tapi kalau yang lain kan bisa ya cari-cari kayak cara mengembangkan mereka diri masing-masing juga. Langkahnya menjadi diri yang lebih baik lah ya, taat kepada Allah mungkin ya, yang dulu nggak pernah jemaah sekarang jemaah terus. Tapi Ya yang gitu. dulu tetap taat kan? nggak tahu. Waduh, bahaya nih. Jadi tapi rasa magernya tuh juga diubah kan pasti. Banget Dari yang dulu waktu kamu kan dulu kayak mager banget. banget dong, apalagi Si. ngefangirl tiap hari tuh. Ngefangirlnya nggak yang kayak tadi, ngefangirlnya tuh kayak seharian penuh Bener-bener kayak gila gitu. ngefangirl, ngedrakor, dan itu bener-bener nggak baik. Nggak baik sih. Aku nggak juga baik ya. Kayak banyak banget. Ngefangirl boleh guys, Iya. tapi ya secukupnya aja Ya di lah, samping sewajarnya. kamu juga punya kesibukan, harus juga punya hobi. Iya sih. Aku juga sering beli manga komik kayak gitu, dibaca-baca. Seru-seruan aja. Biar kalau nggak belajar Tipes ya, Tipes. jangan kayak gitu ya. Boleh pegang buku apa aja tuh boleh, novel, yang penting ya komik, selingan ya, lah gitu lah. selingan. Nah, Dan selanjutnya apa yang membuat Kak Cika ini memberanikan diri untuk mengikuti banyak kompetisi selama ini? yang memberani itu ya tadi tanggung jawab. Iya. Kompetisi itu aku anggap sebagai cara untuk memperbaiki diri. Kayak yang dulu nggak bisa ngerjain ini, apakah sekarang harus bisa mengerjakan ini, harus bisa kayak melangkah lebih maju lagi. Itu juga buat pengalaman sebenarnya. Ya, jadi kayak nambah wawasan juga, agar suatu saat tiba-tiba ketemu soal yang sama, wah aku udah pernah ngerjain ini, alhamdulillah banget. Jadi kan. nggak keberatan gitu kan? Enggak keberatan, ya dijalanin aja. Kan kompetisi tuh cuma ngerjain, tapi ya overthinkingnya luar biasa kayak gitu. Dan kompetisi tuh saingan kalian tuh bukan orang, tapi soal dan diri kalian sendiri. Iya kan ada, Iya kan? ada kan yang nganggap saingannya tuh orang Iya, dari sekolah ini. Sekolah ini kalau udah disebut, wah langsung lemes Iya, Kak. gitu kan. Sampai- Ya mungkin ada. Sampai down berpikir, wah dia ikut Tapi nih. ingat-ingat aja kalau lawan kita itu soal. Soal, bukan orang. Ya sama Lawan diri kita sendiri. diri kita sama soal. Oke. Nah, nih ada yang the last one kali ya. Ya mungkin. Coba dong kasih reminder, motivasi untuk temen-temen yang menonton supaya nggak malas-malasan dan lebih giat belajar di masa pandemi seperti ini. Aku tahu di masa pandemi itu kita jadi unmotivated banget kan. Banget. Hopeless. Aku juga hopeless, unmotivated, kayak Depressionnya juga meningkat, mental stresnya juga meningkat. Stres, depresi. Karena kita daring kan nggak cuma belajar, tapi kalau di rumah kan pasti disuruh ini, disuruh itu banyak juga. sih gangguan. Jadi selama nugas juga gitu.
Dan aku tahu itu pasti berat banget buat kalian semua yang ada di rumah sekarang lagi nonton. Ingat-ingat aja deh, aku waktu speech dulu tuh ada kata-kata yang bikin aku kayak, oh iya bener, itu kayak you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Itu artinya tuh kamu nggak perlu jadi hebat buat memulai, tapi kamu harus mulai buat jadi hebat, kayak gitu. Karena semuanya tuh nggak ada yang terlambat asal kita mau. Ya bener banget. Nah aku juga mau kasih reminder sih, kayak kalau kalian malas-malesan tuh orang tua kalian, Ya inget-inget orang tua Iya. juga. kalau kalian capek tuh orang tua kalian lebih capek. Iya, Iya kan? banget dong. Bener kan? Bener Kamu banget. juga ikut kayak Olimpiade itu pasti ada buat orang tua kan. Iya, aku juga pengen suatu saat bisa membantu orang tua lebih lagi. Me too. Oke Cika, thank you so much. Kita hari ini seru banget. Ya walaupun aku agak garing mungkin ya. Enggak apa-apa, aku juga karena ya dimaklumi lah karena ini kan kita podcast pertama. Pertama. Jadi ya bagus sih. Jadi intinya guys dari perbincangan kita kali ini, kalian tuh ya kalau ada usaha pasti ada hasil yang baik. Pokoknya intinya tuh ada kemauan lah. Hasil tuh selalu mengikuti usaha. Ya, Jadi betul. walaupun kamu udah berusaha, kamu usaha 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum ada hasilnya, mungkin hasilnya itu 10 tahun lagi yang Iya. akan datang. Tahun, Kita 5 nggak tahun. pernah tahu Karena kita kan juga nggak pernah tahu rencana Allah kan. yang kayak gimana. Penting iya. kita kalau ngelakuin yang terbaik pasti juga menuainya lebih baik baik, lagi, tumbuh dengan baik. Oke, makasih ya Cika kamu Ya sama-sama dong. udah mau nemenin aku ngobrol. Ya mau banget dong. Kalau sama Alif, siapa sih yang nggak mau kan? Wah, jadi malu. Ya, padahal kamu lagi sibuk banget nih, tapi Iya. bisa meluangkan waktunya. Jadi makasih banyak buat kamu dan makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Semoga tayangan ini bermanfaat Buat kalian. buat kalian. Yang baiknya diserap aja, yang jeleknya musnah, hilang, buang. Oke, terima kasih. Makasih. Ya sama-sama. Makasih mulu. Kayak lebaran. Oke, sampai di sini aja. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Brosis selanjutnya. Brosis, ngobrol with Osis. Bye bye.